Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'd. Allahumma shrah sudurana wa yassir umurana wahlul 'uqdatan min alsinatana yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wal jahli wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan rutinitas kajian kita dengan Masjid Bait Al-Quran. Fokus pada pembacaan kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Jemaah sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas dengan terkait tentang kedahsyatan kalimat tauhid. Ya, kedahsyatan kalimat tauhid. Yang mana kalimat tauhid itu merupakan fondasi dari setiap orang mukmin atau orang muslim. Kalimat tauhid merupakan penyelamat bagi setiap manusia, penyelamat dari api neraka. Meskipun semenjak awal dia kufur, meskipun semenjak awalnya seseorang itu kufur, kemudian di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, insyaallah nanti akan terangkis dari api neraka. Meskipun di dalam kehidupannya dipenuhi dengan kekufuran, kesyirikan, namun ketika di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, insyaallah akan selamat dari api neraka. Lalu bagaimana dengan mereka yang setiap harinya berwirid, berzikir dengan kalimat la ilaha illallah ditambah Muhammadur Rasulullah? Makanya Rasulullah mengatakan jaddidu imanakum biqaul la ilaha illallah. Perbaharuilah keimanan kalian dengan mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baik. Jadi mengingat hadis-hadis yang telah kami bacakan, saya kira tidak perlu diulang ya, karena kita akan melanjutkan pada fasal berikutnya. Mengingat akan fadilah hadis-hadis yang telah saya sampaikan terkait fadilah kedahsyatan amaliyah kalimat tauhid itu, hendaklah kita mengamalkan dalam kehidupan, menjadikan wirid kalimat tauhid itu baik di pagi hari maupun di sore hari dan di malam hari. Tapi pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang ar-riddah. Riddah yang diartikan sebagian ulama sebagai murtad atau keluar dari agama. Jadi penyusunan kitab ini sangat sistematis oleh seorang muallifnya. Al-Imam Zainuddin Al-Malibari menaruh fasal riddah dalam bab iman karena keduanya ada ta'alluq, ada hubungan. Jadi ketika keimanan seseorang telah kokoh, keislaman seseorang telah kokoh, maka langkah berikutnya bagaimana orang itu menjaga keislamannya, menjaga keimanannya agar terhindar dari hal-hal yang mengeluarkan dirinya dari Islam, atau kita ungkapkan sebagai riddah, murtad. Taib. Faslun fir riddati. Ini adalah fasal di dalam bab riddah. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Faslun fir riddati. Hiya hal ini adalah fasal di dalam bab riddah. Afhashu anwa'il kufri. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Paling buruknya hiya hal macam-macam dari bentuk kekufuran. Afhashu anwa'il. Paling buruknya macam-macam dari bentuk kekufuran. Jadi kufur banyak macamnya. Di antara tingkatan kekufuran yang paling buruk ialah ar-riddah, murtad. Murtad. Musannif ini tidak jauh berbeda ketika Imam Al-Malibari mensyarah Qurratul Ain di dalam kitab Fathul Mu'in. Beliau mengatakan ar-riddah afsyahu anwa'il kufr, adalah paling buruknya bentuk kekufuran.
di antara kekufuran syirik kepada Allah, ya, kekufuran menyembah berhala dan lainnya, atau menentang Allah sekalipun, ini lebih parah. Riddah ini, murtad ini lebih parah dari semua bentuk kekufuran itu, ya. Jadi pertanyaannya, bagaimana kita mengetahui bahwa riddah atau murtad itu dianggap sebagai apa? Kekufuran yang paling parah, kekufuran yang paling buruk. Kita lihat di dalam Al-Quran, ya, kita lihat perkara-perkara atau kemungkaran-kemungkaran yang dilarang, yang mengindikasikan terhadap laknat Allah, yang mengindikasikan terhadap siksa Allah, itu di sana ada apa? Ada kabair, ada dosa-dosa besar, ya. Di antaranya adalah kufur kepada Allah. Di antaranya adalah kufur. Kenapa zina dikatakan dosa besar? Karena di sana ada apa? Ada laknatnya. Di dalam ayat yang mansukh, asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjuhuma. Ini meskipun dimansukh, kita anggaplah bahwa di sana ada laknat Allah. Az-zani waz-zaniyati fajlidu kulla wahid minhuma. Sama zina. Kemudian riba misalkan. Riba ada laknatnya. Kita lihat di dalam surah Al-Baqarah, fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallah, menandakan apa? Murka Allah, laknat Allah. Kita lihat di dalam apa? Yang lainnya khamr, ya, semuanya ada laknat, iqab, punishment dari Allah Subhanahu wa taala yang amat pedih. Itu salah satu ciri yang menandakan bahwa pekerjaan yang dilarang itu merupakan perbuatan dosa besar. Perbuatan dosa besar. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman siapa Allah Subhanahu wa taala, apa firman-Nya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ini ayat iskal bagi kita. Kenapa iskal? Karena di dalam ayat-ayat lain Allah mengatakan innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Tapi di dalam ayat ini kenapa mengatakan Allah la yaghfir ayyusyrak? Allah tidak akan mengampuni. Tidak mengampuni apa? Dosanya mereka yang menyekutukan Allah. Nah, ini pentingnya belajar ilmu dirayah atau ilmu apa istilahnya, usul fikih. Ya. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan memang Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Ya. Tapi ketika orang itu bertaubat kepada Allah sebelum menjumpai ajalnya, maka dosa itu akan diampuni. Innallaha yaqbalu at-taubata ma lam yugharghar. Allah akan menerima tetap dosanya seorang hamba yang syirik kepadanya, murtad pun sekalian, asalkan tidak dibawa terhadap kematian. Maka jangan sampai menunda-nunda yang namanya taubat. Jangan sampai menunda-nunda yang namanya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini dipahami terhadap apa? Perbuatan syirik, ya, syirik kepada Allah yang dibawa mati. Maka dosa itu tidak akan diampuni, ya. Wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni apa istilahnya dosa-dosa selain syirik itu bagi orang yang Allah kehendaki. Jadi riddah, ya, murtad, saya ulang kembali, ya. Saya tanpa menyebutkan definisi barusan, barangkali memudahkan. Definisi riddah itu adalah secara lughah, bahasa. Karena dimanapun nas tidak terlepas dari yang namanya bahasa. Riddah lughatan ar-ruju', ialah kembali. Kembali dari apa? Kembali terhadap agama yang semula. Kalau dulu ibaratkan sahabat-sahabat Nabi yang belum Islam, keadaannya menyekutukan Allah, syirik kepada Allah,
kemudian Rasulullah ajak mereka memeluk agama Islam, kemudian mereka masuk. Nah, namun sebagian mereka malah kembali lagi, ya, yartad. Itu banyak di dalam Al-Quran ayat-ayat yang mengindikasikan apa? Murtadnya seseorang. Artinya murtad itu kembalinya seseorang terhadap kekufuran ketika dia telah masuk Islam, ya, maka dikatakan murtad. Itu adalah definisi dari murtad. Tentu yang namanya murtad itu berbeda dengan syirik, berbeda dengan kufur. Kufur itu lebih umum, sementara murtad lebih khas, dan syirik sama, lebih khas. Baik. Dikatakan oleh muallifnya bahwa riddah, murtad itu merupakan apa barusan? Afshahu anwa'il kufr, paling buruknya ciri dari kekufuran, ya. Kenapa demikian? Kita barusan telah dengarkan ketika Al-Quran melaknat suatu hal-hal yang dilarang, maka itu merupakan perbuatan yang besar dosanya. Di samping itu, kalau kita dilihat dari dari hukum fikihnya, riddah, hukuman yang diberikan terhadap orang yang murtad lebih parah, lebih dahsyat, lebih sangat daripada orang semisal musyrik, semisal ahlul kitab. Sembelihannya tidak boleh kita makan, tidak boleh kita menikah dengan mereka, ya. Juga mereka tidak boleh diambil jizyahnya. Bahkan pendapat yang mu'tamad dikatakan kalau orang meninggal dalam keadaan riddah, murtad, maka tidak wajib baginya untuk untuk mensolati, untuk memandikan. Sudah biarkan saja seperti bangkai. Ini dari saking buruknya hukum riddah, hukum murtad. Maka kita perlu hati-hati untuk zaman yang seperti saat ini, ya, atasahul fil kalam, misalnya mempermudah ketika berbicara, bercanda. Barangkali itu menyebabkan seseorang terhadap riddah, murtad, tanpa disadari. Ya, Imam Abdullah Al-Balawi Al-Hadrami ketika mengatakan di dalam Sulam Taufik, ya, yang seringkali menyebabkan orang itu murtad pada masanya, ini pada ratusan tahun yang lalu. Beliau mengatakan at-tasahul fil kalam, ya, qad kathura fi zamanina, mempermudah di dalam kalam, pembicaraan itu sungguh telah banyak di zaman kami, kata Imam Abdullah Balawi, muallif Sulam Taufik itu. Dulu di pesantren, ya, kita ngajinya dulu di pesantren. Di antara yang menyebabkan itu adalah perbuatan lisan, ya, ucapan lisan yang seringkali menergelincirkan seseorang itu kufur. Kadang mudah meremehkan agama, kadang mudah meremehkan sunnah Nabi, meremehkan Al-Quran dan semacamnya yang muhtaram bi syara', yang dimuliakan oleh syara', itu kadang menyebabkan seseorang itu murtad, ya. Maka perlu hati-hati. Jadi berucap dengan ilmu, berbuat dengan ilmu, berkata dengan ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Jadi ilmu itu harus sebelum berkata, sebelum bertindak. Wa qala ta'ala, dan juga telah berfirman siapa Allah Subhanahu wa ta'ala, innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah. Ini perkataan siapa? Al-Masih, ya, perkataan Al-Masih Sayyidina Isa terhadap kaumnya, mengatakan bahwa sesungguhnya sya'an, ketika seseorang menyekutukan Allah, maka Allah telah mengharamkan baginya, menghalanginya untuk mendapatkan surga. Ya. Perlu ditegaskan lagi, ketika orang yang musyrik seperti ini dihalangi mendapati atau menyicipi baunya surga ketika syiriknya atau murtadnya dibawa terhadap kematian, Kalau mereka
mereka segera bertaubat sebelum ajal itu menjemputnya, maka tentu Allah selalu tawab, selalu membuka pintu taubatnya. Wa ma'wahun nar, dan tempat mereka yang musyrik menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah artinya menjadikan tandingan bagi Allah. Nah, di sana ada Tuhan lainnya yang sama hebatnya seperti Allah. Ini seringkali terjadi pada khurufat ya. Khurufat istilahnya. Menjadikan tandingan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Azimat misalkan, seringkali prakteknya orang awam menganggap azimat itu dzatiyahnya, ainnya memberikan manfaat. Kalau orang berkeyakinan seperti itu, maka syirik dia. Ya, syirik kepada Allah, syirik i'tiqadina. Syirik. Maka segera bersyahadat. Jadi Allah haramkan bagi mereka yang menyekutukan Allah. Yang menyekutukan Allah. Tempat mereka adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Zalim artinya mereka az-zulmul akbar. Ada az-zulmul asghar, ada az-zulmul akbar. Az-zulmul akbar ya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketetapan ya yang diberikan terhadap murtad kalau mereka tidak bertaubat, di dalam nas Al-Qur'an mereka mukhalladan fi an-nar. Mereka akan kekal selamanya di neraka. Ini nas tidak akan berubah. Tapi kalau misalkan mereka segera bertaubat kepada Allah sebelum ajal menjemputnya, maka Allah akan mengampuninya. Allah akan mengampuninya. Na'udzubillah minasyirki wal murtad. Wa akhraj, dan telah mengeluarkan Ibnu Majah, siapa Imam Ibnu Majah, wal Baihaqi, dan juga Imam Al-Baihaqi an Abi Darda di dalam Sunan Ibnu Majah, dan kitab Al-Baihaqi riwayat Abi Darda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Ini Abi Darda bercerita, awsani khalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berwasiat kepadaku khalili, teman dekatku, khalil teman dekatku Rasulullah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa wasiatnya? Alla tusyrika billah syai'an. Wasiat Rasulullah terhadap Abi Darda radhiyallahu an mengatakan, jangan sampai kamu menyekutukan Allah sedikit pun. Ya. Harus hilangkan yang namanya syirik. Wa in quti'ta aw hurikta, meskipun engkau nanti telah dipotong, artinya dianiaya ya. Aw hurikta, atau engkau dibakar. Jangan sampai. Wala tatruka salatan maktubatan muta'ammidan, dan juga jangan sampai kamu tinggalkan salat maktubah, salat yang diwajibkan 5 waktu itu, muta'ammidan, dengan menyengaja, Faman tarakaha muta'ammidan, maka barang siapa yang meninggalkan itu salat maktubah 5 waktu dengan cara sengaja, faqad dari'at minhu dhimmah, maka sungguh telah bebas darinya apa itu dhimmah. Nah, dhimmah itu adalah perlindungan. Ketika seorang menyatakan muslim, salat, menunaikan zakat, puasa, haji, maka dhimmah mereka ditanggung, tidak boleh diganggu hartanya, tidak boleh diganggu nyawanya. Artinya tidak halal lagi, karena mereka sudah apa? Dimuliakan. Nah, dikatakan kalau orang itu masih belum sholat, ada uhdah istilahnya. Kalau belajar usul fikih nanti ada uhdah. Uhdah itu ikatan. Ya, ketika seorang mukallaf mendengarkan sholat, lantas kemudian dia bersegera menuju panggilan Allah, menuju masjid, maka uhdah, ikatan itu, kewajiban, ya, ketika melaksanakan itu sholat, ya, akan terlepas darinya uhdah, dan akan bebas nantinya dari mana yang namanya hisab, tanpa dihisab. Ketika uhdah itu tidak dilaksanakan, tali itu, perjanjian itu belum dilaksanakan, maka uhdah itu masih terikat dengan dirinya.
Kalau belum melaksanakan salat, maka nantinya akan ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala. Zimmah. Wala tashraba khamrah, dan juga jangan sampai kamu meminum apa? Meminum itu khamr. Fa innahu miftahu kulli syarr, karena khamr itu merupakan perantara, penyebab atau pintu segala bentuk keburukan. Ini hadis sudah tafsil ya, sudah dijelaskan dari kalimat per kalimatnya. Jadi meninggalkan salat dengan muta'ammid hukumnya apa? Hukumnya haram. Orang itu kalau muta'ammidan ya, menyengaja dan paham bahwa hukum salat itu wajib, maka dia itu murtad. Ya, murtad hukumnya. Kalau sampai nanti menantang terhadap apa kewajiban salat itu, bagaimana? Nanti dia halal untuk dibunuh. Halal untuk dibunuh. Bahkan yang berkewajiban membunuh itu adalah seorang hakim atau naibnya, wakilnya. Jadi jangan sampai meninggalkan salat dengan cara menyengaja. Oke, kalau tidak tahu tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan sudah tahu bahwa hukum salat itu wajib, jangan sampai tinggalkan. Ya, jangan sampai tinggalkan. Karena di antara ciri ya yang menghubungkan antara kemusyrikan dan kekufuran adalah salat. Kalau orang sudah tidak salat, maka konsekuensinya bisa dikatakan syirik, ya, menyekutukan Allah, bisa jadi kufur. Tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya syariat menyuruh salat, apalagi melarang perbuatan kemungkaran itu ada maqasidnya, ada tujuannya. Ada tujuan. At-Tabrani, dan juga telah mengeluarkan Imam At-Tabrani di dalam Mu'jamnya. Imam At-Tabrani itu punya kitab Mu'jam Kabir dan Mu'jam Shaghir. Riwayatnya ini sepertinya hadis juga terdapat di dalam Sahih Muslim. Apa hadisnya? Rasulullah mengatakan, man baddala dinahu faqtuluh. Orang yang mengganti agamanya maksudnya murtad, keluar dari Islam. Faqtuluh, maka bunuhlah dia. Wah, hadis ini keras ya. Hadis ini umum. Ya, tidak boleh mengamalkan hadis umum sementara ada hadis yang khusus. Tidak boleh. Yang murtad bagaimana? Nanti disyarah dengan hadis yang khas, namanya mukhassis. Di dalam riwayat lain mengatakan, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath. Jadi tidak halal darahnya siapa? Darahnya orang muslim, orang yang telah masuk Islam, kecuali dengan 3 hal. Apa itu az-zani? Ya, an-nafsu bin nafs dikatakan yang pertama, an-nafsu bin nafs, pembunuhan jiwa dengan jiwa. Apa hukumannya? Qisas, harus dibunuh juga. Az-zani, ats-tsayyibu az-zani, orang yang telah menikah namun kemudian mereka zina muhsan, maka halal untuk dirajam. Yang ketiga, penjelas daripada hadis ini tentang murtad, al-mufariq li dini, orang yang memisahkan diri dari agamanya. Ini kan sudah jelas. Kalau orang murtad hanya sebatas murtad, masih bergabung dalam komunitas kaum muslimin, masih belum jelas kemurtadannya, tidak ada i'lan, tidak ada ikhbar bahwa dirinya murtad, tidak boleh seorang imam maupun seorang naibnya untuk memberikan pidana, memberikan had kepadanya. Ya. Baru nanti kalau mufaraqah lil jamaah, mengumumkan dirinya murtad dan memisahkan diri dari komunitas kaum muslimin, maka wajib untuk dihad. Sekali lagi had. Kenapa harus dihad, pertanyaan? Lagi-lagi ada maqasid, ada tujuannya. Tidak semerta-merta syarak menyuruh, Allah menyuruh untuk menghad mereka yang murtad, untuk menghad mereka yang minum khamr, untuk menghad mereka yang meninggalkan salat dan zina, itu kecuali ada maqasid, tujuan.
Tujuannya apa? Hifdzuddin, untuk menjaga agama, ya, agar agama itu tidak diremehkan, tidak dipermainkan. Kalau boleh-boleh saja murtad, misalkan semuanya orang murtad, mempermainkan agama, menjual agamanya, atau boleh jadi ditukar dengan dunia. Na'udzubillah. Jadi hukumannya apa? Dihad. Orang murtad itu harus dihad. Dan yang berhak memberikan had itu, hukuman itu adalah seorang hakim, atau qadhi, atau bisa jadi naibnya. Naib, ya. Jadi hadis barusan masih umum, ya. Man baddala dinahu faqtuluh. Murtadnya bagaimana tidak diungkapkan. Wala yaqbalullah, dan Allah tidak akan menerima, ya, taubat 'abdin, taubatnya seorang hamba, kafara ba'da islami, yang mana hamba tersebut kufur, ingkar setelah keislamannya. Ini riwayat hadisnya. Maksudnya bagaimana? Ai madama musirran ala kufri, yaitu selagi hamba tersebut terus-menerus dalam terus-menerus dalam kekufurannya sampai dibawa terhadap kematian, maka itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-muhim, yang terpenting Allah Subhanahu wa taala menerima semua taubat, menerima semua bentuk bentuk taubat seorang hamba. Innallaha yaghfiru adz-dzunuba jami'a. Dengan catatan selagi taubat seorang hamba itu tidak di kerongkongan, tidak sampai di kerongkongan, sehingga taubatnya Fir'aun tidak diterima. Ya, taubatnya Fir'aun tidak diterima. Wa Syafi'i, dan juga Imam Syafi'i mengeluarkan hadis, wal Baihaqi, dan Imam Al-Baihaqi di dalam matan yang lain, man ghayyara dinah fadribuh unuqah. Orang yang mengganti agamanya, maka pukullah lehernya, tebaslah lehernya. Ini lagi-lagi hadis umum, seperti barusan man baddala dinah faqtuluh, hadis umum. Kalau ada hadis umum, ya, dijelaskan di sana tentang keumumannya, maka tidak boleh kita mempraktekkan ketika ada hadis yang lebih khusus, mengkhususkan daripada hadis yang umum itu. Jadi sekali lagi saya tegaskan, hadis barusan umum, ada mukhassis tentang ihdas salas itu, darahnya, kehormatannya orang muslim itu akan hilang, tidak akan hilang, dan halal ketika mereka zina, ketika mereka membunuh jiwa, ketika mereka murtad dan mengumumkan kemurtadannya dan berpisah dari komunitas setempat. A'adallahu minha bimannihi wa karamih. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi dari kemurtadan itu. Taib, kita memasuki syarahnya. Ibarah Imam Al-Malibari. Wa'lam, dan ketahuilah, anna min anwa'iha, pada sesungguhnya macam-macam daripada murtad, ayaz'ama mukallafun mukhtarun 'ala al-kufri. Ayaz'ama mukallaf adalah harus berazam, ya, bertekad. Mukallafun, siapa orang mukallaf, mukhtarun 'ala al-kufri, dengan memilih untuk kufur, fi zamanin qaribin, baik di dalam waktu yang singkat, ya, au ba'idin, atau masa lampau. Jadi standarisasi dikatakan murtad itu bagaimana? Dalam pandangan fuqaha dikatakan al-azmu bil kufri halan atau istiqbalan. Ya, bertekad, berniat untuk kufur seketika. Saya kufur ini sekarang lagi. Seketika itu dia kufur. Ini standarisasinya, ya. Kalau ada orang bermaksud, orang mukallaf, orang muslim mukallaf baligh, bermaksud untuk murtad seketika, saya ingin kufur sekarang, bersungguh-sungguh di dalam hatinya, maka dikatakan murtad, ya, murtad. Maka berhati-hatilah.
Oke, kalau tidak tahu ya ma'fuun an, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah belajar jangan sampai meremehkan. Jangan sampai meremehkan. Au ba'idin, atau yang jauh. Besok saya akan kufur, akan murtad. Tidak boleh. Au yataraddadu fihi, atau bimbang. Bimbang bagaimana? Saya mau murtad atau tidak ini? Saya mau murtad. Keyakinannya itu dihitung sebagai apa? Murtad. Au yu'alliqah bilisani, atau mentaklik dengan lisannya. Mentaklik lisannya, misalkan mengerjakan sesuatu. Ini kalau saya entar sembuh dari kalau saya sakit saya murtad entar. Kalau saya sakit murtad. Atau kalau saya tidak lulus sekolah saya mau murtad. Tidak boleh. Tidak boleh. Azam yang seperti itu, niat yang seperti itu dihitung sebagai apa? Murtad. Ini sensitif ya, hati-hati. Awil qalbi ala syai', atau dengan hati, tanpa harus mengucapkan dengan lisan, dengan hati. Ya. Walau muhalan, walaupun mustahil aklian secara akal, fayakfur halan, maka seketika itu dia kufur. Meskipun mustahil secara akal, misalkan berkata di dalam ucapannya, kalau kiblat itu pindah ke arah timur saya akan kufur. Kalau matahari terbit dari arah barat saya akan kufur, dan seterusnya. Mustahilan aklan, tetap kufur, dihitung kufur dia. Ya. Atau i'tiqadi, bersifat i'tiqadi, meyakini kalau entar seperti ini saya akan kufur, meskipun tidak mungkin terjadi. Meskipun tidak mungkin terjadi. Maka berhati-hatilah. Ya, saya mengembalikan lagi terhadap pernyataannya Imam Abdullah Balawi Al-Hadrami itu, at-tasahul fil kalam itu waqi', mempermudah ketika berbicara ya dalam hal agama, meremehkan agama, menghina-hinakan agama, itu sungguh telah banyak. Maka berhati-hatilah jangan sampai terjerumus dalam apa? Kemurtadan. Au ya'taqid, atau orang itu meyakini ma yujibu, meyakini terhadap sesuatu yujibuhu yang mewajibkan terhadap murtad. Maksudnya bagaimana ini? Kalau misalkan i'tiqad ini bersifat i'tiqadi, karena nanti ulama membagi murtad itu terhadap 3 ya. Ada murtad apa? Murtad fi'li, ada murtad qauli, ada murtad i'tiqadi. Ada 3. Makanya tapi musannif di sini tidak menyebutkan secara rinci maksudnya. Au ya'taqidah, meyakini sesuatu ma yujibuhu, sesuatu yang mewajibkan itu murtad. Artinya ketika orang itu menghinakan agama, menghinakan Al-Quran diinjak, ya, Al-Quran diinjak, Al-Quran dilumuri najis, Al-Quran dilumuri kotoran, dan seterusnya, itu dikatakan murtad. Tentu ya pembahasan murtad itu banyak sekali cabangnya, ya, baik dalam aspek i'tiqad, keyakinan, atau aspek al-qaul, pernyataan, atau aspek apa? Aspek fi'li, perbuatan. Itu seringkali terjadi dan banyak cabangnya. Banyak cabangnya. Aw yaf'aluhu, atau apa? Melakukan sesuatu yang menuntut dirinya untuk murtad. Hati-hati, misalkan sujud terhadap apa? Sujud terhadap berhala dengan niat untuk menyembahnya, dengan niat mengagungkannya. Sujud terhadap apa? Tanpa harus berhala, benda-benda mati, kalau dia niat untuk menyembah, niat untuk mengagungkan, maka itu apa? Murtad. Tidak boleh. Aw yatalaffadhu bima yadullu alaihi, atau mengucapkan, melafalkan sesuatu yang apa? Mengindikasikan terhadap itu kemurtadan. Ma'itiqadin, beserta keyakin, au inadin, atau menantang, au istihza, atau meremehkan.
Ada 3. I'tiqad, inad, istihza. Ya. Barangkali orang meremehkan inad, menentang agama. Barangkali orang itu memperolok-olok agama, menghinakan agama. Boleh jadi dalam 3 hal ini seseorang itu murtad. Ya. Sekarang ini musannif memperjelas daripada maksud murtad secara qauli, secara fi'li maupun secara i'tiqadi di sini. Bagaimana gambarannya murtad yang bersifat apa? Keyakinan. Yaqulul Imam Zainuddin ka'an ya'taqidah. Seperti harus apa? Meyakini seseorang itu qidamal alam, terhadap apa? Qadimnya alam. Qadimnya alam. Alam itu qadim, bukan hadis. Meyakini ya. Maka keyakinan yang seperti ini apa? Mengeluarkan seseorang dari agamanya. Murtad. Murtad. Awir ruhah atau awir ruhi atau meyakini terhadap qadimnya ruh. Qadimnya ruh. Tidak boleh ya yang namanya apa? Ma siwallah kulluha hadis. Selain Allah semuanya itu adalah hadis. Tidak boleh menyatakan alam ini adalah qadim, ruh ini adalah qadim dan semacamnya. Tidak boleh. Ahudus as-sani, apalagi sampai mengatakan Allah sani, khaliq, Allah itu adalah hadis, Allah itu adalah baru. Na'udzubillah. Au yanfi ya. Au yanfi ma huwa thabitun lah, atau menafikan sesuatu yang sudah thabit, sesuatu yang telah ditetapkan lillahi ta'ala bil ijma', terhadap Allah Subhanahu wa taala secara ijma'. Tidak boleh menafikan Allah punya sifat mutakallim. Tidak boleh menafikan Allah punya sifat ilmu, maha tahu, al-qudrah, maha mentakdirkan, al-irada, berkehendak dan semacamnya. Tidak boleh. Tidak boleh menafikan. Karena itu sudah ijma', ya. Ya, sekarang ini muncul pertanyaan. Ya, sudah azan. Saya pangkas ya karena waktunya sudah sedikit lagi mau azan. Baik. Jadi saya simpulkan tentang bab riddah ini sangat sensitif. Ya, hati-hati jangan sampai menghukumi orang itu murtad sebelum apa mengetahui dengan zahirnya secara jelas bahwa orang itu murtad. Jangan sampai mengatakan fulan murtad, ya. Jangan sampai mengatakan dia murtad. Tidak boleh. Ya, tidak boleh mengatakan yang demikian. Dan juga perlu juga berhati-hati untuk menjaga agama kita ini dari apa bentuk atau hal-hal yang merusak terhadap agama itu sendiri, seperti apa menghinakan terhadap agama, meremehkan terhadap sunnah Rasul, meremehkan terhadap hal-hal yang dimuliakan syarak, itu tidak boleh. Karena itu semuanya dianggap terhadap apa? Hal-hal yang mengeluarkan seseorang dari agamanya. Adanallahu wa iyyakum, ya Allah. Semoga kita dilindungi dari apa? Dari terjerumus dari perbuatan murtad. Wallahul muwaffiq ila ma yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.